Baik. Silakan sambil di cross check aja pertemuan ke-9 untuk daftar hadirnya. Baik, oke. Oke, bisa kelihatan ya ini ya? Layar share screen saya bisa kelihatan? Oh, bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa terlihat, Pak. Bisa, Pak. Oke. Gini ya. Oke, file PDF yang saya berikan ke pertemuan ke-8 kalau nggak salah. Nah, itu untuk pembahasan tentang MySQL Workbench. Nah, MySQL Workbench ini sebenarnya adalah GUI, Graphical User Interface. Jadi dia basicnya adalah visual. Nah, untuk memudahkan kita dalam proses penglihatan data dengan menggunakan DBMS MySQL. Sebenarnya prinsipnya adalah untuk memudahkan. Jadi untuk memudahkan kita dalam melihat tampilan DBMS kita. Tapi sebenarnya pada prinsipnya kita tetap menggunakan sintak juga di sana untuk melakukan pemanggilan DBMS-nya. Jadi intinya adalah untuk memudahkan kita dalam melihat tampilan antarmukanya saja sih sebenarnya. Nah, di DBMS ini sendiri pada MySQL Workbench-nya nanti, ya. Ini saya akan. Oke. Di MySQL Workbench-nya ini sendiri nanti ada beberapa poin penting. Ada beberapa poin penting yang nanti bisa kalian perdalam kembali. Jadi, nah yang kaitannya dengan develop. Jadi ada kaitannya dengan develop. Kemudian saya coba. Nah yang kaitannya dengan fungsional untuk melakukan eksekusi dari query-nya itu sendiri. Nah kemudian nanti pada saat kita membuat query untuk join, nanti ada istilah join nanti ya. Mudah-mudahan sempat nanti saya kasih teorinya ke kalian. Nanti kita akan melihat tampilan dari model skemanya. Jadi nanti model skema ini pada saat kita nanti membuat view, nah nanti pada saat kita membuat view itu nanti tergambarkan di MySQL Workbench ini. Kemudian untuk membuat konfigurasi server admin nanti juga ada di situ. Terus kaitannya dengan migrasi data, ini mungkin konteksnya belum bisa kita lakukan karena kita tidak ada contoh data yang kita akan migrasi, misalnya dari data MDB. Nah ini contohnya kita tidak punya, sehingga kita tidak bisa melakukan migrasi data ini ke SQL ya. Nanti kita tidak melakukan ini juga. Kemudian backup. Nah kaitannya dengan backup, ini kemarin saya belum ada contohkan tentang bagaimana caranya kita melakukan backup di MySQL-nya. Ini belum ada untuk contoh backup-nya ya. Backup-nya belum saya contohkan, jadi bagian ini mungkin nanti bisa sambil jalan aja materinya ya. Kemudian, nah yang harus kita ketahui bersama adalah sebenarnya ada tiga aplikasi ya. Ada 3 aplikasi GUI ya. Tapi yang paling dominan kita pakai nanti akan saya share juga ya ke kalian linknya. Jadi nanti kalau ada yang belum install nanti tinggal kita instalkan saja. Jadi yang kita pakai nanti adalah yang edisi community-nya ini ya. Jadi edisi community ini yang kita pakai. Walaupun nanti ada beberapa yang terbatas penggunaannya. Tapi paling enggak fungsi sintaknya bisa kita jalankan. Jadi yang bagian ini yang kita akan praktekkan. Kemudian untuk kalau ada yang mau menggunakan fasilitas ini boleh, tapi ini biasanya penggunaan trial 30 hari kalau nggak salah ya. Tapi setelah itu dia harus pakai lisensi
Nanti berbayar ya. Jadi kita pakai yang standar community saja. Nah, versi ini nanti punya konsekuensi bahwa data kita nanti mungkin bisa terbagi, mungkin bisa nanti di-share oleh community edisi. Jadi data yang kita punya juga nggak terlalu penting-penting banget. Jadi nggak ada masalah untuk share community. Terus, nah ini lebih besar cakupannya kaitannya dengan penggunaan oleh TP ini. Kalau nanti kita berkaitan dengan data terdistribusi ya. Ini kalau nanti ada yang belajar tentang data terdistribusi, nanti materinya di sini itu bisa belajar tentang ini ya, tentang online transaksi processing. Tapi untuk materi saya nggak ngajarin tentang itu. Nah, kalau untuk enterprise ini kaitannya dengan skalabilitas lebih tinggi, lebih besar lagi ya. Jadi nanti fokus kita di sini ya. Kemudian, ini pembedanya. Jadi saya pikir untuk beberapa hal yang umum itu bisa kita pakai, data manajemen, kemudian konektivitas kita, user kita, terus visual database-nya pasti. Nah, untuk hal-hal yang lain belum bisa kita maksimalkan kayak gini ya, kaitannya dengan backup, kemudian kaitannya dengan migrasi data. Nah, ini nggak kita fokuskan juga, jadi di versi community editor, community edisi juga nggak ada masalah kalau kita pakai ini. Kemudian setupnya nanti gampang banget. Di setupnya kita tinggal download aja nanti di sini. Ini sebenarnya versinya, kalau kawan-kawan sudah menggunakan SAM, jadi kalau ada yang sudah pakai SAM, yang bagian ini nggak usah diinstal, nggak perlu. Kalau ada yang pakai Laragon, yang ini juga nggak perlu diinstal. Jadi yang kita nanti jalankan ini. Jadi nanti tinggal gunakan ini saja. Nah, cuma pastikan nanti ini standar ya. Standar 2 ini biasanya sudah pasti keinstall di Windows 10. Nah, tapi kalau Windows 7, kalau ada yang pakai Windows 7, seperti ada satu kawan yang mengalami kasus ini, untuk Windows 7, ini nanti dicari saja versi instalannya. Yang ini. Biasanya ini tidak langsung terinstall di Windows 7 ya. Kalau nggak salah ini tidak langsung terinstall di Windows 7, nanti tinggal cari saja, di-download saja. Kalaupun ketinggian versinya, cari aja yang 2015. Cari yang 2015 untuk 2 versi ini. Kalau kalian menggunakan OS versi 7. Tapi kalau kawan-kawan yang sudah menggunakan Windows 10, nggak usah, ini sudah ada di layanan servisnya, jadi ini nggak perlu. Rekomendasi 4 ya, kalau mau stabil lagi 6. Jadi kalau ada laptop kawan-kawan yang masih 2 GB, saya sarankan di upgrade atau langsung pindah aja laptop sekalian gitu. Jadi gunakan minimal 4. Kalau yang Windows 10 ini sebenarnya juga untuk aplikasinya sendiri requirement-nya udah 4 GB ya. Jadi kalau bisa ya minimal 2 GB di atasnya lagi lah. Kalau bisa 2 GB lagi nambah gitu. Soalnya ini sudah batas minimal, belum masang aplikasi Office ya. Jadi ini belum termasuk Office sebenarnya. Jadi kalau mau tuh 2 atau 8 sekalian gitu. Installnya juga gampang, kayak biasa, install Wizard kayak gitu. Sederhana banget ya. Nah, situsnya kalian aja dibuka di sini. Sikrel.com. Nanti dia masuk ke develop ya. Jadi ini situs utamanya aja dulu, kalian masuk ke situs resminya. Oke. Nanti pilih di bagian download ini.
Nanti klik aja di bagian download, kemudian pilih, turun lagi kursor ke bawah, pilih di MySQL Community. Ini banyak sekali yang disediakan. Pembuatan root, pembuatan cluster. Cluster ini buat untuk visualisasi data yang kaitannya dengan statistik data ya. Yang kita pakai nanti MySQL Workbench ini aja. Seperti yang kuinformasikan ya, bagian ini jangan dulu nggak usah diinstal kalau kalian sudah menggunakan Laragon sama SAM. Mau SAM, mau Laragon, terserah, mau WAM atau mau app-serve seperti itu kalau ada yang install. Jadi nanti yang dipakai ini, nanti versinya nggak usah diubah. Kalau kawan-kawan ada yang pakai Linux, ya silakan diganti Linux. Versinya banyak, tinggal sesuaikan saja. Tapi kalau kalian pakai Windows, biasanya dia langsung ngedetek OS-nya kita. Dia ngasih tahu versi yang biasa dipakai 3264. Ya, tinggal download di sini. Download. Terus nanti tinggal install seperti biasa ya. Cara installnya gampang. Nanti ikutin saja ini petunjuknya. Kemudian nanti pada tahapan bagian ini, di bagian ini, sebenarnya kalian bisa langsung pilih full saja. Ya. Kalau nggak mau repot, tinggal ini aja lah. Nanti di next. Tapi kalau kalian mau kostum, lihat tahapan-tahapannya, nanti kalian bisa klik aja kostum. Terus bagian yang mau kalian install yang mana. Misalnya ini. Tapi kalau misalnya nggak mau install MySQL servernya, nah kalian bisa pilih aplikasi saja. Jadi tinggal dipilih aplikasi saja atau MySQL Connector dipilih juga boleh. Dokumentasi buat tahu cara pakainya, tapi pakai bahasa Inggris. Jadi kalau mau menjalankan semuanya boleh sebenarnya ini. Ini kan sekalian satu paket dengan servernya boleh. Tapi kalau misalnya memang mau bagian-bagian tertentu saja, ya install ini aja sih yang aplikasi. Install yang aplikasi, install MySQL sama dokumen. Nanti dia akan pindah ke sini. Seperti itu. Ini abaikan saja boleh. Tapi kalau mau diinstal, dia nanti langsung menyesuaikan dengan alamat IP-nya ya. Jadi nanti alamat IP-nya juga menyesuaikan. Oke. Next, tinggal dipilih. Next. Untuk aplikasi, tinggal next aja. Kalau ini pakai kostum ya. Pilih aja. Nah, syarat requirement-nya ini yang harus dicek nanti. Ya, syarat requirement-nya dia harus ada Microsoft Visual C++. Ini sudah harus ada diinstal di laptop. Kalau ini kan yang terbaru 2019 ya, 2019. Cari aja yang 2015 ya, 2015. Untuk Microsoft Visual versi C++-nya. Terus nanti di next aja, nanti tinggal siap untuk diinstal. Nah, kemudian nanti pas sudah tahapan instalasi, siap untuk dijalankan. Kemudian pada bagian ini, nanti tinggal di next aja ya, karena ini nanti biasanya dia minta port. Kalau portnya sesuai, itu bisa tinggal langsung dipakai aja gitu. Atau ini kalau di next, bisa nanti belakangan diedit lagi bisa. Jadi ini nggak ada masalah bagian ini. Nah, kalau muncul ada notif seperti ini ya, kalau nanti di laptop kalian ada muncul kayak gini, tinggal dipilih saja ini. Tinggal dipilih bagian ini. Terus nanti di next lagi. Terus kalau dia minta password, ini sebenarnya boleh untuk diabaikan dulu ya. Tapi kalau ini diminta, ya tuliskan saja nanti usernya root kayak gitu.
Kemudian passwordnya 1, 2, 3, 4. Kalau mau kayak gini boleh. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Misalnya root, passwordnya dinolin gitu aja boleh. Terus di next. Oke. Di next, selesai. Nanti dia progress, selesai. Kemudian bisa dipakai. Tapi kalau nggak mau sepanjang ini, ribet untuk ngikutin kostumnya, kalian nanti di halaman, di bagian ini, yang di bagian ini nanti kalian tinggal pilih yang ini aja. Kalian tinggal pilih bagian ini. Kalian tinggal pilih bagian full-nya aja. Kalau nggak mau ribet ya. Boleh bagian full. Atau mau pilih yang bagian ini juga boleh. Yang cuma buat kliennya saja. Karena servernya sudah ada misalnya. Nah, pilih ini juga boleh. Nah, kalau mau yang client only aja. Client only. Nah, bagian ini. Jadi nanti servernya nggak usah diinstal juga nggak apa-apa. Jadi fleksibel aja. Nanti di dalam MySQL workbench-nya nanti juga bisa kita edit lagi kok. Jadi fleksibel aja di sini. Terus next. Oke, tampilan halaman depannya nanti kayak gini. Nanti kalau sudah muncul, ini nanti diklik dulu ya. Atau saya langsung contohkan saja ya. MySQL workbench-nya. Ini ya. Kelihatan ya ini ya tampilannya. Nanti kalau sudah muncul seperti ini kalau di saya kan ada nih satu koneksi nih. Nah, mungkin nanti di tempat kalian kan di awal muncul nanti ada doc startup gitu ya. Nanti tinggal di close aja doc startup-nya. Kalau kalian nanti belum ada koneksi seperti ini, nanti tinggal pilih aja di sini. Atau bisa pilih new model. Boleh new model, terus nanti dia diminta cari koneksi. Oke, koneksi. Oh, new document. Oh ya, ini nggak usah ya, sorry. Oh, yang di sini ya. Sorry. Nanti kalian tinggal klik yang di sini aja. Ini nanti ditulis koneksinya terserah nanti namanya apa ya. Misalnya tes gitu aja. Hal-hal yang lain nanti diabaikan saja. Kayak hostname, kayak port. Terus bagian ini kalau tadi ada yang diminta pakai password, tinggal dituliskan saja di sini. Kalau pakai password, kalau nggak pakai password, tinggal dites dulu koneksinya. Kalau ini nggak jalan ya. Ini kalau ini nggak jalan, ini karena servernya belum saya hidupkan. Berarti kita hidupkan dulu servernya ya. Oke. Kalau muncul seperti ini, berarti koneksi sukses. Nah, kalau koneksi sukses, nanti kan tinggal di save aja, disimpan, di oke. Nanti muncul seperti ini ya. Karena berhubung saya udah punya satu koneksi lagi, sebenarnya isinya sama aja. Ini kalau misalnya mau koneksinya kita edit lagi, kita mau ubah, nah tinggal diubah aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau hapus langsung, karena udah banyak beberapa koneksi, tinggal di delete saja koneksinya. Cara aksesnya gampang. Kalau sudah dibuat, kalian tinggal klik 2 kali aja. Nanti dia akan masuk ke layout MySQL workbench-nya. Oke, tampilan awal seperti ini. Bisa kelihatan ya tampilannya. Nah, ini nanti ada papan layout-nya ini. Itu bisa disesuaikan saja. Kalau kalian mau lihat fullnya seperti ini ya.
papan SQL-nya seperti ini kalau secara layout. Tinggal dipilih aja di sini mau diatur. Nah, ini kalau bagian ini nanti kaitannya dengan SQL yang mau dijalankan ya. Induk utamanya ada di sini. Kalau bagian ini biasanya saya tutup seperti ini aja ya karena saya nggak pakai. Terus output-nya ada 2 nanti ya. Jadi output log sama output layout. Nanti output dari lognya munculnya di bawah sini. Kemudian nanti output layout-nya nanti muncul di sini. Nah, di papan sebelah kanan ini skemanya. Kemudian ini nanti struktur dari skemanya. Sebelumnya kita ada buat ya satu database namanya praktikum basis data kan. Kita udah buat database namanya praktikum basis data. Nah, ini kan kelihatan nih di dalam praktikum basis data terus ada kita buat tabel kan di dalamnya. Satu tabel dengan nama karyawan. Nah, nanti di bagian kanan ini kan kelihatan di bagian kiri. Nah, ini nanti akan menginformasikan tentang strukturnya. Tinggal dicek aja ini. Berarti strukturnya udah benar ya di sini ya. Karena yang kita buat sebelumnya juga seperti ini. Terus kalau kita mau mengakses select view-nya, bisa juga dari sini. Oh, ini untuk database-nya. Nah, seperti ini. Jadi kalau mau mengakses view-nya, itu udah tampil di sini ya. Tapi perintahnya sama. Jadi kalian di query-nya juga sama, lakukan pemanggilan perintah select all from. Misalnya gini ya. Ini kan kalau kita klik di sini ya. Kalau kita klik di sini, nah ini kan sebenarnya sama aja ya. Perintahnya juga select all from database-nya. Nah, kalau seperti ini kalian bisa tinggal langsung mengaksesnya. Tapi ini juga sama ya. Ada listing yang akan kita panggil terlebih dahulu. Kalau dari sini juga bisa. Kalau kita panggil lewat database-nya ini, kemudian kita tuliskan select. Seperti ini, titik koma. Nah, itu juga bisa kita panggil. Cara manggilnya bagaimana? Cara manggilnya ada beberapa cara. Bisa lewat ini. Nah, bisa lewat baris ya. Bisa lewat baris ini. Bisa lewat ini juga. Atau bisa lewat Control Enter. Pada baris itu, Control Enter. Sama aja sih. Control Enter. Kalau saya biasanya menggunakan Control Enter ya. Untuk mengeksekusi dari sintak yang dijalankan. Kalau dari tabelnya ini bisa nggak langsung diedit? Bisa sih. Misalnya misalnya nih ya, nama Ahmad Sobari ini kita mau ngedit di sini, kita tinggal klik 2 kali, kita edit namanya. Terus nanti kalian cek di ujung sudut kanan nih ada tulisan apply, ada tulisan refund. Ini nggak jadi, ini jadi untuk diubah. Kalau kita jadi untuk mengubah, nanti juga ujungnya sama. Sintak query juga yang dijalankan. Sintak dari SQL-nya juga. Nah, di sini juga cara untuk mengubahnya seperti yang sudah saya informasikan juga lewat baris script. Nah, kita bisa lakukan dengan perintah update. Update, terus nama database-nya, kemudian nama tabelnya, kemudian kita set. Yang kita rubah apa? Yang kita rubah, gini ya. Yang kita rubah adalah field di dalam nama untuk nama Ahmad Soberinya, di mana nomor ID-nya adalah 1. Nah, ini yang kita lakukan perintah set, atau kita lakukan perintah alter seperti biasa juga bisa. Kalau kita apply, oke, SQL-nya udah bisa diubah, namanya dari nama field-nya juga berubah. Sebenarnya ini cara mudahnya juga sama sebenarnya, tapi interaksi yang lebih sering dilakukan itu adalah dengan menggunakan sintak query-nya.
Nanti log dari syntax query yang sudah kita ubah, kita edit, kita eksekusi, itu nanti kan di bawah sini. Mulai dari errornya, mulai dari yang benarnya itu terlihat di bawah sini. Jadi kita dimudahkan dengan melihat tampilan yang lebih baik lagi daripada sekedar tulisan command line. Tapi secara sintak sebenarnya nggak ada yang berubah ya, sintaknya juga tetap seperti itu juga. Ya, dari sini dulu untuk MySQL Workbench-nya bisa dipahami ya. Sambil saya coba masuk ke materi hari ini ya, lanjutan dari materi sebelumnya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, saya tutup dulu materi ini ya. Kalau ada yang kurang mengerti dengan penjelasan di sini, tinggal dibaca saja lagi, atau nanti pada saat kalian praktekkan, kemudian ada kendala, kalian bisa sampaikan di grup, atau kalian bisa langsung tanyakan dengan saya di personal message di WA aja ya. Oke. Kalau mau ikutin cara seperti ini, semua sudah ada di sini, tinggal diikutin saja. Sebenarnya sama aja ya, caranya sama. Ini saya tutup dulu. Kemudian sambil ini juga jalan, saya coba share materi. Untuk materi hari ini, seperti yang kalian lihat di pertemuan di pertemuan Smart, kalau sudah ada yang absen, hari ini kita membahas tentang operator. Ada 2 operator yang mau saya bahas hari ini, operator pembanding dan operator logika ya. Jadi hari ini saya bahas tentang operator pembanding dan operator logika. Oke, bisa dilihat ya slide-nya ya. Oke. Operator pembanding dan operator logika. Hari ini saya jadikan satu saja ya, pembahasan untuk operator pembanding dengan operator logika. Kalau mau lebih detail lagi tentang materi ini, kalian bisa cross-check di witrischool.com, itu lebih lengkap lagi. Saya hanya mengambil beberapa saja yang memang ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Pembahasannya kaitannya dengan select query ya. Jadi nanti select query yang saya fokuskan untuk pembahasan hari ini. Data yang saya pakai adalah data yang ada di tabel karyawan ini. Jadi yang saya pakai adalah data yang ada di tabel karyawan. Oke. Mungkin bisa seperti ini ya, biar kelihatan aja ya. Nah, seperti ini. Nggak bisa ya. Balik ke slide ya ternyata. Oke. Nggak bisa. Ya sudah, biar sambil jalan saja. Dan nanti saat kita membahas slide berikutnya, poin pembahasannya adalah pada select query. Jadi operator logika sama operator pembanding ini saya fokuskan untuk pembahasan di select query-nya. Operator logika dan operator pembanding di mana-mana di bahasa program sebenarnya kurang lebih sama ya. Mau di PHP, mau di Java, mau di JavaScript, bahkan Python sekalipun, simbol dari operator apapun, operator logika atau operator pembanding itu sama. Lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, ini tergantung di sebelah mana bacanya ya. Lebih kecil sama dengan, kemudian tidak sama dengan 2 sama sekali antara pembanding. Nah, nanti ada juga operator logika. Operator logika seperti yang pernah mungkin kalian pelajari pada materi gerbang logika. Itu ada yang menggunakan AND atau DAN ya, AND, atau di sini kalau di SQL-nya itu digunakan tanda dan 2 kali, simbol dan 2 kali. Pemilihan atau itu menggunakan OR boleh, menggunakan garis 2 seperti ini juga bisa, atau tidak sama sekali, bisa not, tergantung dari objek atau variabel yang digunakan, atau menggunakan tanda seru,
Kemudian variabel atau objek yang digunakan. Kemudian lebih besar, lebih kecil, sama aja, tidak sama dengan sama sekali. Jadi antara operator pembanding sama operator logika yang digunakan di SQL itu sama aja kurang lebih dengan yang digunakan di bahasa program lainnya. Kemudian, nah dari materi yang ada di sini, jadi dari materi yang ada di praktikum basis data, ini kan kemarin sudah kita import ya datanya, kurang lebih ada sekitar 32-an lebih ditambah dengan data yang ada, jadi totalnya 42. Nah, nanti ini yang akan kita pilah sesuai dengan mana yang mau kita panggil. Karena tadi fokus kita ada di select query ya. Dari data yang ada, misalnya nanti kita mau coba tampilkan data sebelum tanggal 1 Januari tahun 1980. Karena data yang kita ambil ini tahunnya tahun lama ya. Jadi tahun yang kita pakai ini rata-rata tahun yang lama. Jadi kita mau ngefilter berdasarkan tahun sebelum 1980. Jadi data yang ada ini kalau dia di atas 1980 itu tidak kita tampilkan. Kemudian yang kita tampilkan nanti itu nanti nomor urutnya nanti diawali berdasarkan nama. Nah, nanti cukup kita panggil beberapa saja dari field-nya ada nama, jenis kelamin sama tanggal lahir. Karena ini nanti yang fokus untuk kita bandingkan ya. Kita bandingkan dengan urutan dari nama. Kemudian nanti yang kita tampilkan itu dari tabel karyawan itu adalah nama, jenis kelamin, tanggal lahir. Kemudian di tanggal lahirnya ini nanti yang kita akan tampilkan itu yang di bawah tahun 1980. Ini sudah saya informasikan di pertemuan sebelumnya karena format dari tanggal pada SQL itu adalah tahun, bulan, dan hari. Jadi kita harus buat formatnya seperti ini. Kemudian nanti kita urut nanti berdasarkan nama seperti itu. Oke, kita coba panggil ya, kita coba panggil perintahnya. Bagian ini nggak usah kita hapus juga nggak apa-apa ya. Yang bagian ini kita tinggal lanjutkan saja di bawahnya. Kemudian kita panggil select. Nah ini ada auto suggestion-nya, jadi ada auto complete yang bisa kita pakai karena sudah dipermudah menggunakan MySQL Workbench. Jadi ketika kita hanya menuliskan SE, nanti suggestion-nya untuk auto complete-nya itu udah muncul. Jadi kita tinggal pakai apa yang perintah apa yang kita mau jalankan. Nah, yang kita panggil itu nama, kemudian karena di sini kita gunakan field-nya Jenkel ya. Kita panggil Jenkelnya, kemudian tanggal lahir. Oke. Ini boleh kita langsung next aja. Kita langsung teruskan saja kalimatnya gitu. Jadi kalau mau biar satu eksekusi sekalian itu bisa kita teruskan saja. Karena ini juga gampang untuk kita hapus ya sintaknya. Karyawan, kemudian dimana yang mau kita akan urutkan itu berdasarkan tanggal lahir. Nah itu sudah ada suggestion-nya. Nah suggestion ini tanggal lahirnya ini itu nanti yang mau ditampilkan adalah di bawah dari tahun 1980. Kemudian 01. Oke, datanya di dalam tanda seperti ini. Kemudian kita urut berdasarkan order. Ini ada order by-nya, kita urut berdasarkan nama. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita bisa eksekusi pakai ini, simbol ini, atau kalau saya pakai Ctrl Enter saja ya. Nah, pada saat kita eksekusi, nanti bisa dilihat di sini. Nah, gini aja. Nah, ini bisa dilihat bahwa datanya udah ditampilkan nih.
banyak sekali data yang ditampilkan berdasarkan nomor nama. Jadi dia ngurut berdasarkan nama yang tanggal lahirnya itu di bawah tahun 1980. Jadi yang ditampilkan itu lebih tua dari 1980-an. Terus nanti dilihat di outlook-nya di bawah. Jadi kita sudah melakukan pemanggilan 25 data yang kita panggil. Kemudian kita order berdasarkan tahun seperti ini. Jadi muncullah seperti ini. Oke, ini kan ada riwayat kita sudah panggil ya di atasnya ya. Ini juga sebenarnya kita bisa panggil eksekusi masing-masing. Kalau misalnya kita mau eksekusi di sini, ya kita tinggal klik ini. Kalau kita mau eksekusi di atasnya, riwayat dari sintak yang pernah kita tuliskan, kita bisa eksekusi ini. Nah, ini eksekusi ini. Oh, ini karena dia dieksekusi berurutan langsung, tapi kalau kita enter gini, kalau kita pakai Ctrl Enter, dia hanya mengeksekusi barisnya saja. Pakai ini juga pakai barisnya aja ini. Nah, kalau kita ini kan per baris. Kalau kita menggunakan ini, dia dijalankan secara berkelanjutan. Jadi ini dianggap sebagai satu baris kesatuan. Nah, ini cocok untuk kita eksekusi dengan menggunakan perintah seperti ini ya. Misalnya ini kita hapus dulu. Karena kita sesuaikan dengan yang ada di gambar ini misalnya. Misalnya kita buat seperti ini. Oke. Kalau mau jalankan ini ya pakai ini aja. Nah, otomatis dia bisa dijalankan secara keseluruhan. Tapi kalau kita jalankan ini aja, harusnya nggak jalan ya. Tapi ini bisa dijalankan. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Kalau mau pakai ini boleh. Nah, mau diginikan juga bisa kayak gitu. Tapi kalau kita mau supaya ada riwayat kita pernah buat sintak sebelumnya, nah kita bisa buat seperti ini aja. Jadi bisa ketahuan riwayat kita yang sudah kita klik sebelumnya apa, yang sudah kita riwayatkan sebelumnya apa, tinggal kita jalankan saja. Oke, nah kemudian dari hasil ini tadi, kan hasilnya kurang lebih sama ya dengan ini ya, kurang lebih sama ini. Sobari, Andika, seperti itu. Oke. Nah, formatnya seperti yang tadi saya sampaikan, formatnya itu mengikuti aturan ya dari tahun, bulan, sama tanggal. Jadi formatnya itu seperti ini, tahun dulu, bulan, sama tanggal. Nah, cuma nulisnya itu boleh aja dengan menuliskan tanpa tanda kutip, boleh. Sebenarnya kita bisa aja nulis langsung, nggak usah pakai tanda kutip, boleh. Atau kita pakai strip ini, kita ganti jadi hashtag, boleh. Atau kita nggak usah pakai ini sama sekali, tinggal dibikin langsung, boleh. Dia bisa baca. Bahkan kita bisa tanpa ada 19-nya ya. Jadi tahun ini dibaca 2 karakter saja bisa. Jadi tahunnya 2, terus bulannya 2, terus tanggalnya 2. Nah, boleh seperti itu. Nah, kemudian selain dari order by, kita juga bisa berdasarkan urutan dari jenis kelamin. Karena yang kita panggil misalnya jenis kelaminnya hanya laki-laki saja, jadi yang perempuan nggak usah kita tampilkan. Itu juga bisa. Jadi dari listing ini tadi, kita bisa panggil berdasarkan, kalau ini kan campur nih, laki-laki dan perempuan bisa kita tampilkan. Nah, sekarang kita coba jalankan, ini tinggal di-copy saja. Nah, ini mudah pakainya, tinggal kita copy. Kemudian kita ubah. Kalau ini tadi kita nggak usah pakai tanda kutip 2 tadi ya, kita hilangkan tanda kutipnya. Kemudian tanda stripnya ini juga kita hilangkan, boleh. Tanda stripnya kita hilangkan. Kemudian, nah pada bagian where-nya ini, nanti setelah where-nya ini sebelum order by, itu kita tambahkan
operator untuk logikanya. Operator logikanya kita tambahkan satu field kita tambahkan, yaitu Jenkel. Jenkel ini mau diapain? Jenkel ini mau kita tampilkan yang nilai dari atributnya itu adalah L. Nilai atributnya adalah L. Jadi yang mau kita coba jalankan di sini adalah kita akan memanggil dan menampilkan data dari nama, Jenkel, sama tanggal lahir pada tabel karyawan. Nah, di mana tanggal lahir yang ingin kita tampilkan ini itu harus di bawah tahun 1980, di bawah Januari, di bawah tanggal 1. Dan kemudian yang kita pilih lagi itu adalah dengan data laki-laki. Kemudian kita urutkan berdasarkan nama. Kemudian kita kontrol enter. Jadi yang perempuan itu tidak kita tampilkan semua. Yang kita tampilkan adalah laki-laki. Nah, bagian ini tadi, kalau tadi kita tambahkan strip seperti ini, kemudian kita enter. Nah, ini tidak tampil ya, tidak tampil. Nah, ini berarti untuk pembaca dari MySQL yang ada di Workbench, nah ini tidak bisa dijalankan dengan menggunakan format ini. Tidak apa-apa, karena formatnya beda-beda ya di GUI-nya ya. Berarti untuk GUI MySQL Workbench itu bisa dibaca dengan menggunakan angka seperti ini aja tanpa tanda kutip. Nah, ini nggak apa-apa, ini tinggal kita enterkan saja. Ya, hasilnya yang diinginkan adalah semua yang ada jenis kelaminnya laki-laki. Oke, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Sama aja ini hasilnya seperti yang ada di sini ya. Oke. Sama ya, sama persis. Oke. Bagian ini mau ditutup boleh ya. Kan ini kan bisa diatur aja, ini bagian bawah, atas, kiri. Kalau kita nggak menginginkan ini dilihat, karena kita nggak pengen tahu juga hasil dari lognya, kita tinggal tutup saja. Kalau kita nggak mau nampilin skemanya, ya kita tinggal tutup saja. Jadi isinya lebih bersih untuk melihat baris sintaknya sama hasil view-nya. Nah, ini juga boleh. Oke. Nah, ini sama ya. Oke, jadi ada sekitar 22 data di sini, ini bisa kelihatan ya, 22 data di sini. Kemudian lanjut. Oke, jadi penulisannya untuk kasus MySQL Workbench itu bisa kita gunakan dengan menggunakan angka seperti ini. Jadi dia tidak membaca untuk stripnya. Kemudian, nah nanti kita coba untuk menggunakan 2 angka saja ya. Coba tadi. Tadi kan kita jalankan dengan 2 angka belakang ini kita hilangkan pakai 80 gitu aja. Sama aja ya, tetap dijalankan ya. Kita coba lihat pembandingnya dulu biar gampang. Nah, ini nanti seperti ini ngelihatnya. Ini 19. Jadi yang ini full tahunnya 4 digit. Kalau ini full tahunnya 4 digit, kalau ini hanya 2 digit tahunnya saja ya. Nilainya sama aja. Nilainya tetap sama. Ini yang 4 tahun, kalau kita kontrol enter, sama hasilnya dengan yang 2 digit saja untuk tahunnya. Kemudian coba kita jalankan untuk contoh ini ya. Jadi kalau kita jalankan pakai ini bisa jalan apa enggak? Oke. Oh ya, pakai yang ini aja. Yang ini yang kita ubah. Ini pakai tanda kutip ya. Kemudian garis mendatarnya tadi kita ganti pakai hashtag ya. Jadi ini sama aja ya, menjalankan ini hasilnya sama, menjalankan ini kontrol enter juga sama hasilnya. Jadi ini bisa dijalankan.
Kemudian hasilnya kurang lebih sama. Oke, kalau pakai titik bagaimana? Kalau pakai titik, bisa nggak kalau dijalankan pakai titik? Kita jalankan pakai titik. Ini story-nya nggak saya hapus ya, biar sekalian kelihatan semua. Nah, ini kita ganti pakai titik bagaimana? Oke, hasilnya sama ya. Kalau kita pakai titik, dia juga bisa dijalankan. Kemudian, format penulisannya tiap baris ini beda-beda format tulisnya, tapi sebenarnya urutannya tetap sama aja sih. Dari 4 atau 5 ini ya, yang dieksekusi ini. Formatnya sama, tapi formatnya beda, urutannya aja yang sama. Jadi tahun, bulan, sama tanggal. Kalau kita tes, kalau kita coba untuk kita balik kayak gitu, bisa nggak? Kita balik, misalnya tahun ini, kita taruh belakang. Nggak muncul karena memang formatnya yang diminta adalah tahun, bulan, tanggal. Jadi bagian ini nggak muncul. Bagian ini nggak bisa dieksekusi karena yang diminta adalah tahun dulu. Tahun dulu, bulan, tanggal. Sebenarnya esensinya itu adalah mengingat apa yang mau ditampilkan, kemudian menggunakan tabel apa, terus bagaimana operatornya, operator pembanding atau operator logika yang digunakan. Terus mau diurut atau enggak. Kalau mau diurut, order by. Kalau misalnya ini nggak usah ada, bagaimana? Bisa ada juga nggak apa-apa. Bisa aja, cuma dia jadinya nggak ngurut. Jadi ini cuma masalah estetika saja ya. Let's order by. Terus, nah sekarang kalau misalnya kita mau menampilkan di antara, data di antara ya. Jadi misalnya data di antara tahun 1980 sama tahun 1985. Terus yang kita mau tampilkan itu cuma nama, jenis kelamin, sama tanggal lahir. Jadi dari data ini, kita coba munculkan dulu select all from karyawan. Select all from karyawannya kita tampilkan dulu semuanya. Jadi yang mau kita tampilkan adalah data dari tahun 80-an sampai 85. Nah, di luar dari itu nggak usah ditampilin. Nanti kita urut berdasarkan nama, jenis kelamin, sama tanggal lahir saja. Kira-kira ini bisa nggak ditampilkan? Kalau misalnya kita mau tampilkan, berarti ada penggunaan operator logika di situ. Operator logikanya adalah N. Nah, untuk operator pembandingnya tetap sama. Cuma nanti kita akan sesuaikan saja yang mana batas atas, yang mana batas bawah. Dari ini kita bisa kopikan saja ya. Kopikan dari yang sudah ada. Oke. Tahunnya, kayak kita pakai sesuai contoh aja ya untuk penggunaan strip. Tanggal lahirnya, di mana tanggal lahir yang kita akan tampilkan itu adalah tanggal lahir yang lebih dari juga tahun 1980 ini juga kita tampilkan. Nah, kita tidak menggunakan kita tidak menggunakan pemilah lagi di sini untuk jenis kelamin L. Sementara diabaikan aja dulu ya. Kita fokuskan untuk yang mau kita tampilkan. Jadi bisa kita gunakan kurang dari tahun yang sama. Jadi ini kita kopikan aja. Kayak gini. Nah, ini yang kita ubah. Ya, tadi kita ubah. Jadi kalau bisa datanya lebih dari tahun 1980 dan kurang dari kurang dari 1985. Karena ada datanya, ada yang tahun bulan 12, jadi kita pakai bulan paling
terakhir aja. Jadi nanti yang muncul adalah tahun terakhir ini, dan untuk tahun 1986 itu nggak muncul. Nah, kebetulan datanya ada yang 1987. Seperti ini. Kemudian kita kontrol enter. Nah, nanti muncul data sesuai dengan yang kita minta. Oke. Nah, yang kita minta sama nggak ini? Wah, ini sudah batas paling kecilnya, ini nggak bisa kita kecilin lagi. Oke. Bambang, Dian, nah, kurang lebih sama ya datanya ya. Kurang lebih sama. Ada sekitar 1, 2. Jadi, nah ini menginformasikan tentang lognya ini. Balik lagi. Sebentar. Oke. Ya, di sini. Oke. Kalau kita pakai log, informasi log di bawahnya, kita tahu nanti tanggal berapa data yang mau kita tampilkan. Ada 13 data yang kita tampilkan. Nah, seperti ini. 13 data yang kita tampilkan. Kemudian nanti kita bisa tambahkan juga seleksi lagi. Jadi di dalamnya kita bisa seleksikan lagi. Kalau ini kan kita bisa tampilkan, kemudian bagian dari field-nya ini juga bisa kita filter. Nah, ini kan kita filter lagi. Yang ditampilkan ini nanti hanya laki-laki saja yang ditampilkan atau perempuan saja yang ditampilkan dari baris kode yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Kita kecilin dulu yang bagian ini, tadi kita hilangkan. Kita copy saja lagi. Oke, kita coba jalankan dulu ini ya. Kira-kira mau jalan apa enggak. Ini kita tambahkan lagi N di dalamnya, di mana jenis kelaminnya tadi. Jenis kelaminnya tadi. Itu yang kita tampilkan adalah laki-lakinya saja. Terus, bentar. Jadi yang perempuannya tidak kita tampilkan, laki-laki itu. Jadi pada saat kita menentukan logika pembanding, kita juga bisa menggunakan logika pembanding. Di dalamnya kan menggunakan operator logika. Logika pembanding ini di dalamnya kita tambahkan operator logika. Terus logika pembanding ini juga bisa kita tambahkan logika yang lain, operator logika yang lainnya ini N. Kita bisa filter lagi berdasarkan jenis kelamin. Kemudian seperti biasa kita urut berdasarkan nama. Oke, hasilnya kurang lebih sama. Oke. Kemudian kita coba untuk menampilkan semua data karyawan, kemudian dengan usianya. Tapi ini memang listingnya tadi agak sedikit panjang ya, tadi kalau kalian lihat. Nah, listing yang kita pakai ini itu menggunakan operator pembanding. Jadi kita menggunakan operator pembanding dulu, tidak menggunakan operator logika. Nah, kalau berdasarkan listingnya ada di slide ini, jadi kita mau menampilkan nama sama tanggal lahir yang kita sesuaikan dengan data sekarang. Nah, data sekarang itu adalah di data tanggal lahir dikurang dengan data sekarang. Kemudian di mana nilai dari data sekarang itu yang kita tampilkan berapa digit, itu nanti kita sesuaikan. Kemudian kita coba jalankan listingnya ya. Ini kita select nama dulu.
Kemudian tanggal lahirnya. Kemudian current date-nya. Current date-nya sekarang ya. Kemudian sini kita masukkan tahun. Tahunnya tahun sekarang ya. Current date sekarang. Dan tahun dari field tanggal lahirnya. Ini tutup kurung. Oke, ya. Biar tanggal lahir ya. Kurang Oke, di dalamnya current date-nya kita buat 5. Biar bisa kelihatan lebih luas ya. Dan lahir 5. Nanti kita cek dulu kurungnya. Mas. Ini oke. Kemudian dari lawan. Oke. Jadi nanti dari data ini kita pengennya kita bandingin dulu. Kita coba untuk lakukan pengurangan dulu dengan menggunakan operator logika, di mana tahun sekarang kita kurangi dengan tahun dia lahir. Kemudian nanti kita akan lakukan pembandingan dulu apakah tanggal lahirnya sesuai dengan tanggal lahir yang ada atau tidak. Kemudian kita tampilkan berapa jumlah hitungan usianya. Karena yang kita pakai itu hanya 2 digit saja, karena nanti kalau dikurang jumlahnya jadi lebih banyak dari data karyawan ya, from data karyawan. Oke. Tadi ngurutnya berdasarkan tanggal lahir. Ya, ini tahun sekarangnya tahun ini ya. Tahun sekarangnya tahun ini, tapi kalau tahun yang sekarang kan kita gunakan 2021 ya. Jadi datanya 2007, tapi ini 2021, umurnya pasti lebih panjang lagi. Ini jadi begini ya, jadi nanti untuk sekarangnya ini menjadi field yang mau kita tampilkan. Jadi sekarangnya ini adalah field di mana field ini formatnya itu adalah data sekarang. Jadi date sekarangnya ini yang kita munculkan sebagai field isian dari sekarang. Kemudian nanti yang usianya usia ini field yang kita tambahkan usia, isinya itu nanti rumus ini.
Jadi rumus sekarang, tahun sekarang, dikurangin dari tahun si tanggal lahirnya masing-masing field, kemudian dikurangin dengan angka dari 2 digit terakhir. Nanti dapat usianya di sini. Terus nanti tinggal dikontrol enter saja, hasilnya nanti muncul seperti ini. Kurang lebih sama seperti data di sini ya. Tapi ini kan data tahun 2007 ya. Oke, kita akan coba lanjutkan untuk menampilkan dari data yang ada ini ya. Ini kan data kan random ya. Ini kan data random yang sudah kita buat. Hasilnya kan semua data ya. Jadi kita mau pengen usia 25. Ini mungkin sudah tidak relevan ya. Usia 25 ini nanti kita coba ubah jadi 45 lah. Karena ini kan datanya sudah 40-an semua usianya ya. Jadi yang berusia di bawah 45 atau sama dengan 45 nanti kita tampilkan. Kurang lebih sama. Listing yang sebelumnya tadi itu kita tinggal tambahkan saja di bawahnya. Kita tinggal tambahkan saja dari data karyawan itu di mana tahunnya itu yang kita tampilkan adalah tahun di bawah 25 atau sama dengan 25. Nah, ini kita kopikan saja. Kemudian kita tambahkan listing ini. Dari data karyawan. Jadi prinsipnya itu adalah select, kemudian field-nya, kemudian dari tabel apa, ya kan sama aja kan, dari tabel apa, kemudian where-nya. Where-nya ini yang mau kita coba filter lagi, atau mau kita ascending atau kita descending. Ini kita sesuaikan aja dulu dengan listingnya. Ini di mana tahunnya ya? Tahunnya ya kayak gini aja dulu. Di mana tahun? Oh, ini banyak sekali. Di mana tahun dari current date? Data sekarang. Data sekarang nanti dikurangi dengan tahun. Kemudian tanggal lahir. Kita cek dulu ya. Kita cek. Oh, ini nggak ada. Bertahun. Ini nggak masuk. Ini 1, 2, 1 lagi. 1. Oh, ini yang depan. Oke, nanti depannya belakangan. Kita kurangin dulu. Kita biarkan saja dulu. Kita kurangin dulu. Keren. Oke, kita yang 5. Lahir 5. Kemudian kita ini bisa lebih dicek lagi, teliti lagi untuk tutup kurungnya ya. Jadi nanti kalian tinggal dicek benar-benar aja nanti kalau kalian praktek buka kurung sama tutup kurungnya. Nah,
Kemudahan, salah satu kemudahan juga di GUI, Graphical User Interface di bagian MySQL Workbench ini, nah kita juga dibantukan dengan layout tampilannya ya. Tampilannya kan di sini ngasih tahu, wah ini ada tanda warna kuning, ini ngasih tahu berarti ini pasangannya, benar pasangannya. Kemudian di bagian yang kedua, nah ini benar pasangannya adalah di sini. Ini dalam kurung utamanya, kemudian ini kurung dari right-nya ini, kemudian ini dicek lagi kurungnya benar, kemudian di sini ini adalah kurung di dalam ini, kemudian ini bagian kurung untuk tanggal lahirnya. Nah ini untuk tanggal lahirnya berbeda. Jadi lumayan kebantu karena dikasih tahu pasangan dari kurung tersebut ya. Ini 45 di sini. Nah, seperti itu. Sehingga nanti kalau kita eksekusi, kita kontrol enter, yang tampil itu nanti adalah data dari hitungan tahun, yang nilainya adalah di bawah 45. Jadi yang di bawah 45, usianya di bawah 45 itu yang ditampilkan. Nah, ini kan kalau ini kan karena tahun sekarangnya tahun 2007 ya. Jadi cek tahun yang sekarangnya ini itu ya 2021. Karena data yang pakai 2007. Oke. Memang cukup panjang. Jadi dari listing ini yang kita pakai di sini fungsinya adalah current date. Current date ini punya MySQL dari sebuah DBMS. Current date ini punya MySQL dari DBMS-nya. Jadi data nilai yang diambil itu berdasarkan data tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini nanti berdasarkan current date untuk tanggal sekarang. Tanggal sekarang yang ngambilnya dari tanggal komputer ya. Tanggal sekarang, kemudian kita gunakan nanti fungsi lain dari year, fungsi dari tahun ini. Terus nanti kita akan masukkan dia ke dalam field yang kita sudah aliaskan. Jadi seolah-olah field itu adalah field yang kita buat di database ya, padahal field itu adalah field untuk ditampilannya saja. Tapi di dalam database-nya, di dalam tabelnya nggak ada itu. Di dalam tabelnya sebenarnya nggak ada field dari sekarang sama usia ya. Coba kalau kita eksekusi lagi, yang ini tadi, select all from karyawan. Jadi tidak ada di dalam database-nya. Cuma ini pada saat kita mau view-kan, mau kita tampilkan ini, nah itu seolah-olah di sini ada field lagi, padahal ini ya hanya sebatas untuk mengelompokkan dari nilai dari view yang mau kita tampilkan, dari nilai field yang mau kita tampilkan. Jadi right-nya yang di sini, right-nya ini jumlah dari data yang mau kita tampilkan tadi ya. Jumlah dari data yang mau kita tampilkan. Jadi, misalnya kalau di sini kan kita mau menampilkan misalnya string ya. Tapi karena yang punya kita ini adalah date, jadi yang kita tampilkan itu date-nya ya, bukan string-nya ya. Kalau string-nya misalnya right ini mau kita tampilkan dari kanan hanya 2 digit, berarti cuma RI-nya saja yang tampil. Kalau dari kanan sebelah sini ya. Kalau dari kanan berarti HT-nya saja yang kita tampilkan. Karena yang kita tampilkan ini date, jadi yang kita akan write-kan itu sebelah kanan dari tanggal lahirnya ya. Kalau tanggal lahir di sini kan digitnya jadi seperti ini ya. Seperti di sini. Nah ini. Jadi yang kita panggil tahunnya. Oke, datanya seperti ini, kurang lebih sama. Karena kita punya lebih data ya. Nah, lebih sama datanya. Kemudian
Kalau kita mau menampilkan kotak lahiran ya dari field yang ada, tadi kotak lahirannya, ya. Kalau kita mau menampilkan berdasarkan kotak lahiran, kemudian kotak lahiran yang mau kita tampilkan ini kita filter lagi, hanya Bandung saja yang kita tampilkan. Oke, kemudian kita eksekusi dulu ya. Kita select lagi all from karyawan, semua data karyawan. Kemudian kita akan panggil berdasarkan kota, di mana nilainya itu adalah Bandung. Jadi yang kita tampilkan itu kota yang nilainya adalah Bandung. Oke, hanya Bandung saja yang tampil. Kemudian kalau misalnya kita pakai operator logika yang lain, ini operator logika yang lain, kita copy seperti ini, copy. Kita pakai operator logika yang lain, kita tambahkan yang memang bukan Bandung. Sebenarnya ada banyak caranya ya. Kalau mau kita tampilkan berdasarkan field bisa, tapi kalau mau gampang supaya field yang Bandung ini nggak usah tampil, ya berarti kita pakai yang bukan Bandung seperti ini. Kemudian yang bukan Bandung nanti akan kita tampilkan. Kemudian, oke, kita bisa juga menggunakan perintah yang bukan Bandung dengan menggunakan tanda buka kurung, tutup kurung. Oke, tetap pada kasus yang sama. Walaupun nanti hasilnya tetap sama ya. Ini kita ganti dengan seperti ini. Jadi yang bukan Bandung tetap bisa, yang bukan Bandung akan ditampilkan. Seperti ini. Kemudian kalau kita mau bukan yang tadi ya, seperti kasus tadi, Bandung tidak kita tampilkan. Kita mau nampilkan yang bukan Bandung, bukan Jakarta, dan bukan Bekasi. Nah itu bagaimana? Kan ada beberapa tuh yang mau kita coba untuk panggilkan, tapi kita tidak mau menampilkan itu. Jadi kita bisa order berdasarkan kota. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah ini bagaimana cara kita melakukan pemanggilannya? Dengan menggunakan listing itu. Listingnya ini, oke, tinggal kita copy dulu. Kemudian where-nya ini kita tambahkan aja lagi. Ini where-nya ini sudah ada Bandung 1. Kemudian kita tambahkan N. Kemudian kota yang lain, Jakarta. Kemudian N lagi, Bekasi. Jadi yang bukan, oh ya order by-nya belum ya. Order by berdasarkan kota. Jadi dia ngurutnya berdasarkan kota. BB Bogor, MMM Medan, Semarang, Surabaya. Jadi seperti itu. Nah, oke. Kalau mau kita ordernya ada 2, jadi urutannya bisa berdasarkan kota dan berdasarkan field yang lain. Nah, itu kita tinggal bikin pakai koma nama begini aja. Jadi misalnya gini, ini kan kota, kita sudah urut berdasarkan per kota, tapi kita mau urut juga berdasarkan nama, misalnya seperti itu. Jadi kita tinggal tambahkan koma saja. Nah ini, kita tinggal tambahkan koma nama. Atau dibalik juga bisa ya ini ya. Ini misalnya kayak gini, nama, kota. Jadi dia akan urut di nama, kemudian nanti akan urut di kota. Nah, tapi kalau misalnya mau dibalik aja lagi. Kota aja dulu. Kota, terus nama. Jadi kota dulu, diurutkan kota dulu, kemudian nama. Nah, kenapa kita nggak bisa pakai N? Ini memang nggak bisa ya pakai N ya. Nah, ini
dia urutnya di kota, tapi si nama nggak ngurut. Nama dari belakang. Ini ngacak nih namanya. Bisa. Pakai tanda kurung boleh nggak? Tanda kurung seperti ini. Nah, ini juga nggak ngaruh. Jadi, dia tetap ngurutnya di kota aja gitu. Yang ininya namanya nggak bisa diurut. Jadi, kita mengurutkan yang mau kita tampilkan itu dengan koma aja. Oke. Kemudian, selanjutnya, fungsi statistik. Nah, kaitannya dengan fungsi statistik ini, kalau kita lihat di data kita, itu kan ada, ini kita paparkan data keseluruhan ya. Kalau kita lihat di data kita itu kan ada informasi nilai ya. Nah, nilai di sini. Nah, kalau kita mau menentukan nilai bagaimana? Nah, jadi kita lihat dulu sini. Jadi kita mau menampilkan nilai di antara 1.500.000 sama 2.500.000. Caranya sama. Kalau kita mau menampilkan nilainya dari gaji, nah itu kita tinggal masukkan nilainya saja tanpa ada tanda kutip. Seperti ini ya. Jadi nggak usah pakai tanda kutip, jadi kita tinggal masukkan aja nilainya. Terus kita ngurutkan di sini berdasarkan urutan dari gajinya dan berdasarkan nama. Seperti itu. Kita contohkan ya. Ini ada ini. Kemudian kita select karyawan. Di mana data dari gaji yang kita mau tampilkan itu, kalau bisa nilainya adalah lebih besar daripada 1.500.000. 1.500.000 itu 1.500.000. Kemudian dan gajinya juga lebih kecil ya, lebih kecil dari 2.500.000. Kemudian kita order by-nya, kita order by berdasarkan gaji, kemudian diurutkan lagi berdasarkan nama. Oke, sama ya nilainya. Jadi kurang lebih dari 1.500.000 ditampilkan dulu sampai dengan nilainya kurang dari 2.500.000. Order by-nya berdasarkan gajinya itu sendiri, kemudian berdasarkan nama. Terus kita juga bisa tampilkan berapa orang yang gajinya 2 juta, di bawah 2 juta. Kita coba tampilkan dengan menggunakan perintah count. Kita gunakan perintah count. Kemudian kita select dulu, select all. Kemudian select all-nya ini nanti kita kondisikan. Nah, kita select all-nya ini kita kondisikan dengan menghitung. Dengan menghitung dari karyawan, terus yang gajinya itu di bawah 2 juta. Oke. Oh, 10 ya di sini. Jadi kita hitung dari jumlah karyawannya kita 2 juta nilainya kasih ya 2 juta. Di mana gajinya adalah kurang dari oke, lebih besar sorry. Lebih besar dari 2 juta. 31 berarti ada penambahan data di sana ya. Penambahan data. Dari semuanya ini kita tadi ada menambah 2 data yang di atas dari 2 juta. Oke. Dari totalnya ada 42. Dari total 42 ada ada 31. Berarti ini tadi ada penambahan data ya, ada 31 yang gajinya di atas 2 juta. Apa ini?
Terus nilai rata-rata dari semua gaji itu kita bisa menggunakan average sini. Kita gunakan average. Sekali lagi ya, untuk kita menampilkan data, perintah awalnya pasti selalu menggunakan select ya. Nah, yang mau kita akan hitung rata-rata itu yang mana? Hitung rata-ratanya adalah field dari gaji. Field dari gaji. Kemudian tabel yang kita panggil mana? Karyawan. Kalau misalnya kita punya tabel banyak ya, from karyawannya ini kan bisa kita kondisikan dengan tabel yang mau kita tampilkan. Nah, itu salah satu keuntungan kita menggunakan SQL ya. Jadi kita berada di database-nya, kemudian kita bisa request tabel mana yang mau kita panggil untuk kita tampilkan. Ini kan ada beda karena nilai dari row-nya kita juga beda ya. Tapi kurang lebih seperti ini. Jadi dia akan menghitung nilai total, kemudian dia bagi berdasarkan jumlah rekornya. Terus kita juga bisa ngecek nilai maksimalnya. Nilai maksimal, kalau kita lihat dari sini dulu nilai maksimalnya 2.400.000. 2.400.000. Ada lagi nggak lebih tinggi? 2.450.000. 2.400.250. Oke, kita coba select lagi. Nah, yang saat ini kita pakai fungsi max. Nah, tampil ininya ya. Autocomplete-nya tampil. Biasanya tampil, tinggal kita enter saja. Kalau kita mau pakai, terus field mana yang mau kita akan cari max-nya. Kemudian tabel yang kita pakai apa. Karyawan, nah itu juga muncul suggestion-nya. Oke, jadi ada nilai max 2.400.250. Ini yang kita tampilkan. Terus total, nilai total dari gaji itu juga kita bisa hitung pakai sum, pakai fungsi sum. Sama ini kita bisa panggil, ini kita tinggal ubah sum. Oke. Nilai totalnya bisa kita dapatkan. Ini beda karena jumlah rekornya beda ya. Beda sedikit saja sih. Baik, seperti itu untuk materi operator pembanding dengan operator logika. Yang pasti nanti ke depannya kita gunakan MySQL Workbench. Jadi nanti untuk skema dari database dan tabel yang kita buat, pada saat kita menggunakan SQL, nanti kita menggunakan ini. Ini bisa disimpan ya query-nya ya. Boleh kalian simpan query-nya. Query-nya yang panjang ini. Misalnya saya simpan di dokumen saja. Saya simpan di dokumen. Query. Query 1 misalnya. Oke, saya cek di dokumen. Oke. Query ini bisa kita simpan ya. Nah, ini tadi query yang sudah saya buat di MySQL Workbench. Kalau kita buka pakai teks biasa, nah ini bisa kita pindahkan ya. Kalau di copy langsung juga boleh. Select all, pakai copy, kayak gitu juga bisa. Jadi, tapi bedanya yang di sini formatnya SQL ya. Formatnya SQL, gitu aja. Nanti ke depannya kita akan gunakan ini untuk DBMS kita di MySQL. Untuk data terstruktur, database terstruktur pada pertemuan besok. Karena ini masuk pertemuan ke 9 ya, kalau nggak salah ya. 9 apa? Ya, 9. Nanti mohon bisa dipersiapkan ya. Untuk pertemuan Senin yang akan datang, kita laksanakan UTS. Siap ya? Jadi untuk pertemuan yang akan datang, kita laksanakan UTS.
Jadi kita laksanakan UTS di pertemuan Senin yang akan datang. Dan untuk hari ini ada tugas ya. Jadi nanti tugasnya bisa dicek di pertemuan ke-9 ini juga. Tapi tugasnya saya mulai aktifkan itu besok ya kalau nggak salah ya. Besok besok Selasa. Kemudian materi yang saya bagi hari ini, termasuk video ini nanti saya share di pertemuan ke-9, nanti bisa di cross-check di pertemuan ke-9. Seperti itu.